Saya bakal buktiin saya anak supir angkot yang sukses, Oke. mandiri gitu. Kalau di cita-cita jadi pengusaha aja nggak ada dulu, nggak ada. Dulu cita-citanya jadi tentara, cuma gagal gitu. Ibu saya SMS waktu itu. Dia masih pakai HP yang biasa, belum ya. Dia SMS, gimana jualannya gitu kan. Saya jawab ini, alhamdulillah laris. Padahal nggak laku satu. Di kamar merenung gitu kan. Mungkin kalau mentalnya nggak kuat, stres mungkin. Dan kalau dibuka di laptop saya hari ini masih ada Mbak. Jadi waktu itu saya sempat kepikiran buat mau ngelamar kerja lagi. Hai guys, welcome to Talk Me. Oke, malam hari ini spesial banget dan aku juga nggak nyangka banget karena aku kedatangan tamu spesial, temen aku udah agak lama, teman lama sebenarnya sih ya. Ternyata bisa dikatakan ya sebenarnya bisa jadi kakak juga sih. Cuman karena lama nggak komunikasi, tapi karena Kayoko tuh udah kayak apa ya, fans aku selalu ngikutin katanya. Ngikutin di story loh, padahal aku udah sempat ganti HP berapa kali, tapi nomor nggak ganti. Tapi tenang aja, aku setia kok. Jadi kontak tuh nggak mungkin aku hapus, nggak mungkin aku blokir kalau nggak bermasalah gitu. Iya. Halo Kayoko, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, lama banget. Ngomong-ngomong nih, kita kenal tahun 2017. Pertama ketemu Hari ini. Gila nggak? 2017 ke 2021 berapa tahun itu? 4 tahun berarti ya. 4 tahun dan baru pernah ketemu di sini. Iya. Keren ya. Keren sih ya. Terus tadi bisa kesini nggak Kak? Gitu. Oh ya bisa. Rumahnya di sini. Wah gila. Pertama kali ketemu loh guys. Jadi 2017 itu pas lagi awal-awal ngerintis usaha itu. Iya benar. Terus lihat dapet informasi dari temen. Oh dari teman waktu itu. Teman ada yang kuliah di Unsud. Iya. Itu kan mungkin dia dapat informasi lah. Nah terus tak liatin kan. Oh ini pas juara apa ya? Juara IMH ya. Itu 2017. Nah, terus coba DM kan waktu itu kan. Nah terus ternyata dibales gitu kan. Terus minta tolong buat promosiin pisang ya usahanya waktu itu ya. Jadi Kayoko ini apa ya? Pengusaha atau pembisnis sama aja ya sebenarnya ya. Iya, tapi kayaknya sekarang udah sukses banget. Aku lihat, wah, nggak nyangka banget nih. Jadi kalian tuh ya, dulu tuh Kayoko tuh pertama jualan pisang. Jadi kita kenal itu karena awalnya kerja sama ya, endorse lah. Awalnya nge-endorse aku pas masih SMA dan sekarang aku udah semester 4 dong. Wah. Udah ini ya, nggak kerasa ya, waktu kayaknya cepet banget ya. Cepet banget, dan di 2017 itu titik kesuksesan aku sih sebenarnya. Pas awal nge-endorse dulu kan. Kan mau nge-endorse, mau kirim ke rumah gitu kan. Terus aku foto kayaknya upload di feed apa ya dulu. Upload di feed. Iya di feed kayaknya dulu itu awal-awal gitu. Nah sekarang kayaknya usahanya udah gak pisang lagi deh. Bener. Iya jadi kalian yang biasa beli minuman tuh apa ya? New Story. Nah ini nih ownernya nih. Ya sama aja ya, owner sama CEO sama aja. Sama aja Mbak. Wah gila keren banget ini. Kalau ini sebenarnya apa tuh? CEO Bakul Es gitu. Oh CEO Bakul Es. Wah ada kaosnya juga nih. Aku gak dikasih. Dan ini minta balik ya. Aku gak dikasih nih. Aku dikasih. Kenapa saya kasih itu Bakul Es? Jadi gini Mbak. Gimana? Stigma di masyarakat itu kalau mohon maaf ya, maksudnya kalau bukan pekerja kantoran, nggak pakai seragam gitu kan, itu kan dipandang sebelah mata. Bener gitu kan. Banget. Nah itu makanya apalagi kalau cuma jualan es gitu. Iya. Makanya ya udah mending saya tulis aja sekalian Bakul Es. Bakul gitu. Es. Padahal nggak semuanya sih sebenarnya ya. Padahal penghasilan tuh bisa melebihi kalau kita apa ya namanya rezeki lah ya gitu ya. Ya. Gitu. Jadi aku udah siapin banyak banget pertanyaan karena emang ini bisa sampai besok sih kayak ngobrolnya. Karena pertama kali ketemu dan aku juga sangat terinspirasi dari Kayoko karena aku juga tipe orang yang suka jualan, cuman nggak bisa konsisten. Aku jualan maunya laku terus. Iya, saya ngikutin sih ya beberapa kali kayaknya pernah jualan burger pernah jualan, terus apa lagi ya? Tapi mungkin udah karena kesibukan sih mungkin ya. Iya kesibukan terus kayak masih gak fokus ya. Kayaknya harus fokus ya. Kayoko berarti cuma fokus jualan aja nih? Sekarang fokus jualan. Kalau dulu masih nyambi? Dulu masih nyambi kerja. Oh masih nyambi kerja. Ya jadi aku pengen tahu nih awal merintis usaha itu gimana, dari mana? Baik dari yang pisang itu tuh awalnya gimana? Karena kan teman-teman juga pasti banyak yang belum tahu awalnya. Orang taunya tuh oh dia udah sukses nih duitnya banyak, tapi tuh gak tahu gimana perjalanannya gitu. Oke. Jadi sebelum saya kenalin dulu ya. Iya boleh. Siapa tahu belum ada yang kenal gitu kan. Oh ya aku lupa tadi saking asiknya sih aku langsung aja Kayoko gitu.
Jadi saya Yoko, ya, pedagang es dari Purbalingga. Tapi udah sukses banget sekarang. Iya. Jadi gini, untuk awalnya itu 2017 benar. Itu saya masih ingat betul itu bulan Agustus 2017. Itu saya buka kedai pertama. Kedainya itu Pisangku Super dulu. Iya, iya. Gitu. Nah, inspirasinya dari mana? Jadi dulu gini, Mbak. Saya itu nggak ada background pebisnis, nggak ada keluarga, apalagi nggak ada. Ya. Dulu lihat di Instagram viral namanya Mas Faisal Hidayat itu, yang mahasiswa UNES. Iya. Ketika dia wisuda, dia bagiin 1000 cup susu waktu itu. Iya. Dia punya bisnis itu namanya It's Milk Indonesia. Nah, dia bagiin 1000 cup gelas itu, 1000 cup susu ke orang tua teman-temannya yang wisuda. Nah, ternyata pas diwawancara itu ternyata dia itu omsetnya 1 bulan itu 1M. Wah. Dari bisnis jualan susu. Gak nyangka ya? Gak nyangka. Orang jualan itu gak nyangka sebenarnya. Itu makanya saya jadi kepikiran. Sebulan. Wih, gila. Masa sih jualan susu kok bisa? Aduh, aku mau jualan aja. Bisa sampai 1M gitu kan? Ternyata memang benar, sampai diwawancari sama Trans7 atau Trans7 Iya. Gitu. Nah dari situ mulailah ada rasa itu. Terus kan, kayaknya kepengen gitu ya. Akhirnya mulailah cari-cari, karena waktu itu 2017 itu masih di Jakarta, Mbak, masih di Jakarta. kerja. Tapi asli sini? Asli Purbalingga. Berarti sempat kerja ke Jakarta. Sempat kerja di Jakarta. Nah terus kepikiran lah saya coba ajak dulu kakak saya, terus sama calon istri. Gitu kan. Iya, tadi kesini udah bawa anak. Berarti udah menikah nih dari dulu ya. Berarti yang nemenin ya? Iya, nemenin dari nol. Wah, itu tuh yang nemenin dari nol tuh. Nemenin dari nol, nemenin jatuh bangunnya itu yang luar biasa. Itu yang patut dinikahi. Wah. Aduh. Jadi ya lanjut. Saya waktu itu punya modal karena saya kerja kan. Iya. Nah, saya punya modal waktu itu. Nah, itu saya bilangin sama kakak saya sama calon istri, yuk kita buka kedai ya. Kita cari di Purwokerto. Itu berarti kayak sewa tempat ya? Awalnya. Cuma ini bener-bener nggak punya pengetahuan sama sekali. Kita taunya cuma jualan gitu kan. Nggak mikirin nanti gimana. Iya, cara gitu. Jualannya gimana. Iya. Apalagi kalau sampai bilang sekarang marketing gitu kan. Marketingnya. Itu nggak tahu lah sama pembagiannya. sekali itu. Kita yang penting jualan. Sama gitu. Dong, dulu aku juga kayak gitu. Nah gitu. Karena ya sebenarnya itu dulu tuh ya pernah pas aku masih SD tuh jualan di teras ini. Depan rumah jualan es pop ice. Sisri, teh Sisri, ingat gak yang dulu tuh? Teh Sisri, jualan tahu. Itu terus lama-lama ke depan rumah Buyut tuh depan. Terus lama-lama buka di depan. Ya kayak gitu, sama nggak tahu marketingnya. Tahu, ya. Dulu kan orang jualannya jualan gitu kan. Iya. Terus gimana lanjut? Karena apa ya? Kalau sekarang sih kita bicara entrepreneur mungkin udah banyak orang yang tahu gitu kan. Iya. Cuma kalau dulu kan belum banyak yang tahu, termasuk saya juga dulu belum tahu. Taunya yang penting saya jualan usaha gitu kan. Iya, benar. Dan siapa tahu bisa dapat omset 1M gitu kan. Kayak gitu. Bayangannya udah itu ya. Iya. Dan ternyata ketika saya mulai ternyata nggak segampang itu gitu kan. Sehari paling laku 5. Iya. Itu pernah lah dulu. Iya benar. Apalagi kayak masih awal, ibaratnya kayak aku baru pindah ke kota mana kan aku harus cari nama dulu lah gitu. Nah itu yang dulu saya alami. Berarti awal kepikiran jualan pisang itu dari mana tuh dulu? Nah sebenarnya gini, awalnya itu kan susu. Iya. Terus dulu lagi naik-naiknya pisang crispy tuh. Iya dulu tuh rame, banyak banget. Rame-ramenya pisang crispy. Akhirnya yaudah nih, coba kita bikin pisang crispy juga gitu kan. Akhirnya kita bikin dan kita masukin ke menu. Nah awalnya yang tadinya konsepnya itu susu, menu utamanya, nah ini ternyata kalah sama pisangnya. Iya, dulu gitu, yang lebih rame pisangnya. Lebih rame pisangnya. Nah itu makanya akhirnya kedai ini awalnya itu kedainya namanya ngenyot susu. Iya, ya dulu tuh ngenyot susu. Ngenyot susu gitu kan. Oh berarti aku dulu tuh suka aku pengen buka susu nih namanya ngenyot susu gitu-gitu kan. Oh berarti dulu tuh namanya itu namanya itu, namanya ngenyot susu. Terus ternyata pisangnya lebih naik. Iya. Nah akhirnya kedainya kita ganti jadi Pisangku Super. Nah gitu. Jalan kurang lebih sampai bulan Desember kayaknya. Desember alhamdulillah tutup tuh, bangkrut. Dari Agustus. Dari Agustus ke Desember. Itu pun sempat saya pindah ke Purbalingga. Oh. Ke Taman Usman Janatin lah. Iya. Itu.
Dan itu cuma bertahan 1 bulan. 1 bulan. Itu dan iya. Bener-bener udah kita kehabisan modal, ya udahlah. Itu karena apa tuh Kak bangkrutnya? Mungkin karena banyak pesaing atau? Gini, kalau pesaing ya pasti. Iya pasti banyak itu banget kan karena sih. lagi naik kan. Iya. Nah itu satu, pesaing. Yang kedua, kita nggak punya pengetahuan tentang marketing. Jadi kan. kayak ibaratnya kurang tertata lah ya. Iya. Masih ilmunya belum punya. Iya, gitu belum ada ilmunya. Kita cuma asal gitu. jalan. Sementara mungkin itu satu, kita cuma asal jalan, ilmunya belum punya. Yang kedua, modal kita kan belum kuat. Iya benar banget. Gitu. Apalagi kayak misal kita tempat tuh masih sewa ya. Jadi kita harus kalau bisa itu pendapatan itu lebih dari pengeluaran gitu ya. Jadi nggak nutup doang. Iya, apa itu gitu? harus. Itu harus gitu. Itu harus sebenarnya. Kadang kalau misal kayak nutup doang atau apalagi kayak kurang gitu. Apalagi kayak kontrak kan mahal banget ya. Maksudnya untuk sekarang lumayan gitu. Lah. Lumayan. Ya. Kalau misal dihitung tuh bisa mending kita beli tanah aja gitu. Kalau misal ya itu gitu kalau ya. misalkan itu kan butuh kapital ya. Maksudnya butuh Iya. modal yang lebih besar. Iya, kan? benar. Itu makanya kita bisa ya kalah saingnya di situ sih. Tapi sebenarnya kalau kita mau memulai usaha itu emang yang utama dibutuhkan modal yang besar atau enggak juga sih? Nah, modal yang besar itu menentukan kesuksesan bisnis kita apa enggak sih? Jadi gini, kalau sekarang ya Mbak, Iya. kalau sekarang saya itu ada 2. Jadi gini, kalau mau mulai usaha itu nggak butuh modal sebenarnya, nggak butuh modal uang sebagai modal utamanya Iya. ya. Tapi kalau mau membesarkan usaha, mengembangkan usaha, nah itu baru butuh modal. Beda berarti. Beda. Kalau mau mulai, sebenarnya uang itu bukan modal utama sih. Karena saya udah buktiin sebenarnya. Jadi ini kan tadi gini, 2017 saya mulai usaha, itu saya punya modal. Tapi saya mulai New Story itu bisa dibilang saya nggak punya modal. Wah, berarti Desember kan benar-benar bangkrut, maksudnya tutup. Desember 2017 ya. 2017, iya, itu tutup. Habis itu berapa lama kok mau jualan lagi? Begini, waktu itu berarti 3 bulan. 3 bulan. Januari, Februari, Maret. Ya. Maret. 3 bulan itu saya pakai buat evaluasi. Kenapa gitu kan? Dan saya belum mau berhenti, saya belum mau nyerah gitu kan. Kakak saya udah nyerah, udah nggak mau. Istri saya dulu masih calon istri ya. Dia sebenarnya mungkin udah nggak mau juga, tapi dia itu orang yang ya udah kalau saya masih pengen ini ya didukung. Didukung, gitu kan. ngikutin aja. Jadi orang tua itu sebenarnya nggak setuju, nggak setuju kalau saya usaha. Gitu usaha kan. Iya. Karena dulu orang tua mikirnya kan gini, dagang atau usaha gitu itu sampingan. Iya. Gitu loh. Jadi orang tua itu pengennya, kakak saya itu bidan Mbak. Oh gitu. Kakaknya bidan. Berapa bersaudara Kak? Saya anak terakhir. Oh anak jadi terakhir. Cuma 2. Iya, jadi 2. Nah kakak saya bidan. Nah orang tua pengen saya juga gitu lah kan. Jadi PNS lah gitu, gitu yang kan. Lebih pasti. Iya gitu kan. Nah makanya orang tua gak setuju. Apalagi sempat gagal. Gitu. Nah pas udah gagal itu makanya 3 bulan itu saya buat evaluasi. Nah terus bulan April saya itu selalu ingat Mbak. Jadi tanggal 10 bulan April 2018 hari Selasa itu. Wah. itu saya buka bisnis baru. Wah. Jadi cuman dari Desember berhenti 3 bulan doang ya? 3 bulan. Buka lagi. Saya coba lagi, cuma kalau dulu kan saya cuma ngasih modal nih. Iya. Ke saudara, kakak lah ya, ke kakak sama calon istri gitu kan. Buat dikelola di sini. Ternyata gak jalan. Habis kan waktu itu kan. Iya. Mau mulai lagi, saya pikiran gimana ya, maksudnya biar lebih ekonomis, cara modal gak terlalu besar. Iya. Akhirnya saya milih buat kayaknya mulai pakai gerobak aja dulu lah. Gitu. Jadi di Jakarta itu kayak ada gimana? Kalau di Purwokerto di mana ya? Maksudnya kayak pedagang kaki 5 gitulah. Oh iya. Itu kan ada tuh jalan kanan kiri pedagang kaki 5. Iya, kayak hampir kayak alun-alun lah ya. Cuman ya, alun-alun kan enggak padat banget. Enggak padat banget ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu saya putusin buat pakai gerobak. Jakarta. Berarti buka lagi di Jakarta ya. Di Jakarta. Iya. Itu karena udah kehabisan modal, meskipun punya gaji gitu kan, tapi kan waktu itu udah habis kan, jadi kayak harus mulai dari awal lagi, ngumpulin lagi, dan itu kan lama. Itu saya sambil narik Gojek. Wah, sambil nyambi ya. Iya. Jadi pulang kerja saya narik ojek gitu kan. Berarti itu posisi kerja? Masih kerja. Oh, okay. Masih kerja. Saya pulang kerja narik ojek gitu kan.
Nah itu saya kumpulin tuh buat modal tuh. Dan waktu itu modalnya minim sih sebenarnya. Karena saya beli gerobak bekas waktu itu. Cuma harga berapa, 500.000 lah kalau gak salah. Di Jakarta itu ada rumah atau? Ngontrak Di Jakarta? Ngontrak. Memang karena kerja juga ya karena awalnya? Kerja, iya karena kerja jadi ngontrak. Nah terus mulailah tuh bisnis baru itu kan. Hari pertama buka itu saya gak berani langsung datang Mbak. Jadi kan saya ini cari karyawan satu. Iya. Dia buat jaga sebelum saya pulang kerja gitu kan. Itu saya gak berani datang, saya cuma pantau lewat WA, saya tanyain gimana udah ada yang beli belum. Iya. Buka jam 4 kalau gak salah waktu itu. Sore jam 4 sore. Sampai jam 6 sampai maghrib lah. Itu belum ada yang beli. Itu pertama ya, hari pertama. Nah terus abis maghrib saya tanyain lagi. Nah itu yang balas temennya. Kok ini buruan kesini, keteteran nih banyak yang beli gitu. Nah itu akhirnya saya semangat tuh. Saya langsung berangkat. Dan saya bantuin jualan itu. Dan ya progresnya bagus, naik terus. Dari mulai hari pertama itu naik terus dan cepet. 2 tahun. Berarti hampir 30 cabang lah. Wah, itu di Jakarta. Berawal dari gerobak. Dari gerobak. Macam kayak mungkin pedagang kaki lima gitu. Iya pedagang kaki lima gitu. Bisa 2 tahun. Buka 30 cabang. Keren banget. Itu gimana Kak ceritanya? Itu mulailah masuk, saya mulai belajar franchise atau kemitraannya. Iya, itu belajar berarti ya? Maksudnya gak asal, aku pengen buka ini. Jadi kebetulan gini, yang jadi mitra pertama saya itu teman kerja saya di kantor. Itu, jadi dia tahu saya, terus dia tertarik. Itu kan, nah dia jadi mitra saya pertama itu dulu. Dan mau gak mau saya ini belajar tuh. Iya. Franchise itu apa, kemitraan itu apa. Jangan sampai gitu salah kan. lagi gitu kan. Nah itu akhirnya udah, nah itu mulailah saya kembangin tuh franchise itu. Dan kurang lebih 30 cabang lah. 2 tahun berarti, 2018 sampai 2020. Berarti sebelum buka franchise itu udah punya store juga, toko juga, kedai di situ? Lebih ini Mbak, lebih ke outlet, jadi pakai gerobak-gerobak gitu. Oh pakai gerobak-gerobak gitu ya. Gerobak-gerobak gitu dulu. Belum berani lah kalau di Jakarta itu kan sewanya mahal. Iya benar, benar banget. Mahal, jauh banget sama Purwokerto lah. Jauh. Iya. Makanya dulu nggak punya modal kan kalau mau nyewa toko yang gede. Berarti masih gitu. Kayak pakai gerobak gitu. Iya, masih pakai gerobak gitu. Kelihatannya enak awal-awal. Yakin nih bakalan berkembang nih gitu kan. Tapi ternyata bulan Agustus 2020 tuh saya nikah kan. Bukan Agustus tapi 2019 Agustus. Saya habis nikah itu usaha malah justru mulai turun. Mulai turun tuh 2019 tuh mulai turun terus sampai akhirnya 2020 bulan Februari pas awal pandemi tutup semua. Wah 30-nya itu sama semua cabang? Sama, tutup semua. Dan awal pandemi itu ya? Awal pandemi. Dan gak punya penghasilan sama sekali tuh. Udah gak kerja? Udah gak kerja. Karena kan gini, saya resign itu pas mau nikah. Oh pas mau nikah resign. Jadi pas saya mau nikah, saya resign dari kerjaan tuh. Untung istri saya masih tetap mau ya. Iya. Tapi istri kerja juga? Udah enggak, jadi gini. Oh sama-sama juga. Pas mau nikah udah sepakat istri gak kerja. Gitu kan, jadi istri udah resign duluan. Iya. Kan? Terus saya juga resign dari kerjaan. Gitu loh, jadi kayak agak konyol mungkin. Tapi kan jadi punya cerita gitu. Iya benar. Dan akhirnya saya tahu gitu, ternyata istri saya ini benar-benar mau nemenin saya buat berjuang mungkin. Iya, di titik terendah, di titik tertinggi gitu ya. Betul juga. Mbak, sampai gak punya uang lah, pernah lah. Cuma kan ini kalau terus terang maksudnya kalau saya pribadi itu gini, kalau saya ada masalah, ada apa itu gak pernah saya ngeluh sama orang tua, sama istri pun gak pernah. Jadi istri itu mungkin dia ngerasa aman karena dia gak tahu. Oke, jadi kayak lebih, aku gak pengen nih pasanganku itu tahu susahnya aku gitu. Betul. Pengennya kayak apa, senengnya aja gitu. Loh. Sama kok kayak yang ono. Jadi kadang aku yang kesel loh, aku
kamu harus cerita kalau ada apa-apa. Aku kadang pengennya kayak gitu, cuman jadi gini dulu, pas di Jakarta ada gini, saya waktu itu mau berangkat jualan yang masih pisang ya. Kan kalau di Jakarta itu kan ada Car Free Day gitu kan. Iya, kalau hari Minggu. Nah itu saya mau ikut jualan tapi malah di Cibubur. Saya berangkat habis subuh tuh. Habis subuh saya berangkat ke Cibubur itu. Di perjalanan itu aduh kayak kalau diceritain itu kayak di film-film Mbak. Kenapa tuh? Jadi gini, pagi itu saya siapin dagangan sendiri pakai toples itu loh yang agak gede itu. Iya. Nah, itu kan habis dibekuin tuh pisang. Saya masukin. Habis itu saya ikat di motor tuh bagian belakang. Saya ikat. Nah terus depan saya taruh tabung gas. Iya. Sama kompor. Nah saya tabung gasnya kan habis tuh. Saya lagi berhenti di di warung mau beli ngisi gas. Itu dagangannya jatuh semua. Wah. Gak jadi jualan. Enggak, toplesnya pecah kan, agak pecah. Untungnya pisangnya itu masih agak beku. Akhirnya kan gak langsung gak langsung hancur. Gak langsung hancur. Itu saya ambilin yang masih bagus itu kan, gak kotor, itu saya ambilin terus saya ikat lagi. Terus itu ngelewatin jalan itu namanya Pasar Keranggan kalau gak salah. Itu emang dulu terkenal banyak begal juga di situ. Nah, itu pagi-pagi itu masih sepi itu kan. Iya. Jalanannya agak rusak. Iya. Nah ini kena motor itu ini yang jalannya berlubang itu loh. Mau jatuh lagi kan. Akhirnya saya pegangin sampai tempat perjalanan kurang lebih 1,5 jam itu saya gini Mbak. Sambil megangin dagangan. Dan sampai sana itu jadi jalan, sepanjang jalan itu kan udah ada yang jualan tuh. Cuma kadang dia berangkat kadang enggak. Iya benar. Udah masang tuh gerobak di situ. Diusir katanya udah ada yang nempatin. Udah ada yang nempatin gitu. Geser lagi. Diusir lagi sampai 3 kali kalau gak salah. Di ujung, akhirnya saya di ujung sendiri kan udah inilah ibaratnya orang yang lewatin situ kan jarang kan. Benar banget. Dan itu saya jualan dan gak ada yang beli sama sekali. Itu berapa lama tuh jualan di itu? Sehari itu. Cuma hari itu aja. Karena kan Car Free Day itu kan, kalau weekend itu iya, kan. setiap minggu doang kan gitu. Nah itu ibu saya SMS waktu itu. Dia masih pakai HP yang biasa, belum ada. Dia SMS, gimana jualannya gitu kan. Saya jawab ini, alhamdulillah laris. Padahal gak laku satu. Apa namanya? Berarti perjuangannya emang bener-bener dari nol ya Kak? Bener-bener maksudnya dari sampai di titik enak sukses itu emang lika-likunya emang bener-bener perjuangan banget gitu. Iya, tapi nih kan berarti kan bisnis di bidang kuliner nih, minuman, makanan gitu kan, cemilan. Tapi nggak ada basic chef, koki atau sekolah masak itu nggak ada? Nggak ada. Wah. Nggak ada sama sekali nggak ada. Nggak ada, berarti emang otodidak ya, belajar sendiri gitu. Kalau cita-cita jadi pengusaha aja nggak ada. Nggak ada. Dulu cita-citanya jadi tentara, cuma gagal gitu. Tapi sebenarnya cocok jadi tentara ya. Dulu ya, kalau sekarang perutnya udah agak. Iya. Basic masak nggak ada ya. Gak ada. Mungkin cuma satu Mbak yang agak menunjang. Suka jajan. Suka jajan ya. Jadi kayak suka kulineran penelitian juga lah ya gitu, nyobain ini. Jadi sering gitu. kulineran gitu kan. Akhirnya dulu Jakarta kan gitu kan. Banyak jualan minuman itu kan. Nah akhirnya cobain gitulah. Gitu. Berarti titik terendah itu pas saat itu tuh. Awal pandemi itu. Titik terendah ya awal pandemi. Berarti emang kerasa banget ya. Maksudnya ngerasain banget efek awal pandemi itu. Mbak. Apalagi kalau Jabodetabek itu kan parah dulu kan. Iya. Dan itu ya tutup semua, gak ada penghasilan. Dan kalau dibilang titik terendah itu, karena gini, istri kan baru lahiran tuh. Baru lahiran dan saya gak punya penghasilan sama sekali. Iya. Tapi saya pun gak ngeluh sama orang tua, saya gak cerita. Orang tua itu gak tahu. Istri pun tenang-tenang aja karena dia mungkin tahunya saya punya uang gitu kan. Iya. Padahal saya gak punya uang dan saya gak pernah cerita sama orang tua. Terus gini, saya sama istri itu ada kesepakatan gini. Kalau abis lahiran anak pertama, kan istri kan ikut saya nih. Iya. Abis lahiran anak pertama, istri minta pulang ke rumah orang tuanya dulu. Awal-awal lahiran gitu ya. Nunggu sampai 40 harian lah. Karena kan kadang katanya kalau orang abis lahiran itu kan agak sensitif. Kan? Iya benar. Nah, gitu kan. Katanya. Karena aku belum itu. Iya katanya gitu kan. Nah kalau sama ibu sendiri kan lebih enak gitu kan. Nah, akhirnya ya udah turutin tuh di rumah mertua berarti. Itu kan saya nggak ada penghasilan tuh. Iya. Jadi tiap pagi
itu saya pulang ke rumah sendiri karena kan deket sebenarnya, cuma beda desa. Cuma beda gitu. desa ya, tetangga lah Iya, ya. tetangga desa. Saya pulang ke rumah sendiri gitu kan, saya bilangnya mau ngerjain apalah gitu kan. Saya pulang ke rumah dan di rumah itu nggak ngapa-ngapain sebenarnya, cuma di kamar. Di kamar merenung gitu kan. Mungkin kalau mentalnya nggak kuat, stres mungkin. Iya. Dan saya waktu itu gimana ya, bukannya so agama atau apa, tapi yang hari ini mungkin akhirnya nolong saya itu, Mbak. Jadi saya cuma pakai waktu merenung itu buat sholat duha, terus ngaji, mendekatkan diri lah ya, berdoa. Dan itu benar-benar bikin tenang. Mungkin itu. Kalau nggak kayak gitu mungkin bisa stres. Karena saya sampai gini, ini kalau anak saya butuh pampers, maksud saya nggak bisa beli. Padahal kalau dipikir beli pampers eceran kan bisa. Harganya kan cuma berapa? Iya. Kenapa saya sampai pikiran kayak gitu? Karena nggak ada penghasilan sama sekali gitu loh. Dan itu ditanggung sendiri. Maksudnya mikir masalah itu benar-benar beban itu sendiri gitu. Dan saya agak gengsi sebenarnya kalau mau minta sama orang tua ya. Apalagi ini jalan yang saya pilih, yang orang tua tadinya nggak setuju. Iya benar-benar. Harusnya kita membuktikan ke orang tua, mematahkan yang ketidaksetujuan itu gitu. Orang tua dulu kan udah wanti-wanti jangan dulu keluar dari kerjaan gitu kan. Tapi saya maksa gitu kan, tetap keluar. Masa sekarang minta gitu kan. Dan kalau dibuka di laptop saya hari ini masih ada, Mbak. Jadi waktu itu saya sempat kepikiran buat mau ngelamar kerja lagi. Mikir buat aku mau kerja lagi, kayaknya balik lagi gitu ya. Kayaknya emang bukan jalan saya di usaha. Gitu kan. Terus hal apa yang membuat ayo kok bisa, itu kan terpuruk ibaratnya lah, bangkit lagi. Itu hal apa dan berapa lama itu waktunya? Jadi gini, kenapa saya ke usaha gitu kan, entrepreneur lah ya. Karena saya pengen beda. Karena gini, di lingkungan orang yang dihormatin itu mereka yang punya pangkat, mereka yang ya katakanlah pegawai lah ya, pegawai berseragam gitu ya. Kalau orang yang kayak gitu kurang gitu. Bukan sih semuanya ya, nggak semuanya, cuma kebanyakan kan kayak gitu. Nah, itu juga terjadi di saya gitu kan. Adalah yang ada nggak bisa saya sampaikan, cuma gini, ada kata-kata yang ya karena bapak saya kan supir angkot itu kan. Oh iya. Yang agak menyangkut itu dulu, yang akhirnya saya pegang bahwa saya bakal buktiin saya anak supir angkot yang sukses. Mandiri gitu. Tapi emang kadang ada tuh kritikan, omongan negatif dari orang yang itu tuh jadi senjata kita. Betul. Dan itu benar-benar memacu dan mempengaruhi banget. Iya. Dan makanya sekarang saya itu lebih suka kalau ada orang yang ngerendahin saya. Oh gitu. Jadi bahan bakarnya banyak gitu. Oh iya, benar banget. Kayak dulu aku juga ya pas mau nasional juga bawa satu kalimat dari orang. Karisma siapa sih? Model Purwokerto yang kecil, pendek, gak bisa apa-apa kan. Bener, pas aku di panggung tuh bener, aku ingat omongan itu. Karisma tuh kecil, model gak bisa apa-apa, hitam, pendek. Bisa buktiin, dan aku balik ke Banyumas, orang itu mau ngomong apa. Iya. Itu juga terjadi sama aku, dan aku percaya itu sih. Karena udah ngalamin gitu. Luar biasa lah pokoknya. Iya. Lanjut lagi Kak, tadi gimana? Bangkitnya gitu. Jadi itu satu, akhirnya kan saya keinget kan. Jadi gini, pas saya resign gitu kan. Saya resign dari kerjaan karena mau fokus buat usaha gitu kan. Terus ngapain sekarang? Mau ngelamar kerja lagi gitu. Akhirnya ya udahlah, ini terakhir nih, saya mau coba lagi gitu. Dan New Story ini sebenarnya udah disiapin dari bulan Januari sebenarnya. Berarti New Story ini usaha ketiga. Yang pertama itu tadi yang pisang super, yang kedua yang Nana Tahiti, yang di Jakarta itu. Terus yang terakhir ketiga ini New Story. Dan yang bikin sukses tuh ini. Ya kalau dibilang sukses ya ini. Iya sih, sukses itu. Iya. Kalau sukses itu relatif ya Mbak ya. Iya sih. Tapi pencapaian gitu lah, lebih dari yang itu. Yang ini yang New Story. Jadi waktu itu saya keinget itu. Saya mutusin buat resign karena mau fokus usaha gitu kan. Terus ngapain sekarang lamar kerja lagi gitu kan. Jadi aku harus ya usaha lagi gitu kan. Akhirnya New Story ini sebenarnya udah saya rancang itu di bulan Januari. Mau di launching bulan Februari waktu itu. Itu bener-bener sendiri cuman sama, waktu itu masih udah sama istri ya? Atau kayak ngajak teman kerja sama gitu? Masih sendiri. Saya sampai hari ini masih sendiri. Cuma barulah ini akhir-akhir ini kemarin adalah temen yang
bisa saya percaya buat ikut join lah gitu kan. Oke. Jadi awalnya emang sendiri ya? Sendiri. Jadi dari awal itu sendiri. Nah makanya waktu itu saya gini, yang New Story ini saya buktiin omongan Bob Sadino bahwa bisnis itu modal utamanya bukan uang gitu. Jadi modal utama bisnis itu bukan uang gitu. Saya buktiin itu. Kenapa? Karena saya mulai New Story ini justru saya nggak punya modal. Wah. Kan nggak ada penghasilan nih, tutup kan. Iya. Istri baru lahiran. Ya udah keluar duit lah kan, tabungan gitu ya. Sisa uang 500.000 gitu. Wah gila. Berarti ini emang awal banget tanpa kerja modal tanpa gitu kerja. Kan. Berarti emang pas masih nganggur gitu lah ya. Betul, iya. Nganggur terus kepikiran buat usaha lagi di New Story yang ini. Itu masih sama minuman kan? Minuman. Ya, jadi dulu emang lebih makanan minuman gitu. Makanan cemilan gitu lah ya, bukan makanan berat gitu. Terus akhirnya ini mau gimana nih mulainya gitu kan. Buka outlet gak mungkin. Iya, 500.000 gitu kan. Cuma kan sebelumnya itu kan karena udah disiapin dari bulan Januari, udah trial error lah ibaratnya buat kualitas rasa produknya gitu kan. Saya cuma yakin gini, produk saya itu enak. Itu pun bikin sendiri? Bikin sendiri. Keren banget ini. Produk saya enak dan bisa diterima konsumen. Udah itu keyakinan saya tuh. Iya. Padahal gak tahu juga gitu. Yang penting kan optimis dulu. Betul. Kita mau ngapa-ngapain tuh optimis dulu gitu. Nah akhirnya karena waktu itu di bisnis sebelumnya udah belajar sistem kemitraan gitu kan. Nah itu akhirnya saya langsung mitrain Mbak. Jadi saya open kemitraan. Berarti awal jualan tuh langsung kepikiran open itu. Itu berarti kayak franchise gitu ya? Iya, hampir kegiatannya hampir sama ya kayak franchise ya. Jadi tuh kalau franchise tuh kayak misal aku mau ngebeli bisa ya? Iya. Kayak gitu kan? Ya, kadang kan masih ada yang nggak tahu nih franchise itu apa, kemitraan itu jadi, apa gitu. Misalkan Mbak Risma nih mau usaha. Duh, belum ada ide nih mau usaha apa. Terus lihat, oh ini usahanya udah jalan nih. Ya udahlah. Saya buka ini aja. Iya, jadi aku beli gitu kan. Jadi aku sama aja ngejual brand orang gitu ya. Gitu. Oh gitu, oke. Nah, akhirnya waktu itu saya kepikiran buat ya udahlah saya langsung buka kemitraan aja gitu kan. Terus kebetulan saya punya teman yang dia bisa desain grafis. Karena kalau butuh desain juga bisa ya. Ya lanjut. Jadi dia bisa desain grafis. Yeah. Akhirnya saya ajakin buat ini. Saya minta tolong lah. Bantu Minta tolong. Bikin logo, bikin desainin ini. Gitu kan. Desain logo terus desainin bootnya. Iya. Sama ininya udah selesai itu. Biayanya waktu itu kalau gak salah habis 500.000. 500.000. Dan saya punya uang 500.000 kan. Iya. Gak mungkin saya kasih semua kan. Iya dong kan harus beli bahan baku. Gitu. Dan akhirnya saya DP-in dulu ya 200.000 gitu kan. Itu benar-benar bersih 500.000. Iya Mbak. Iya. 500.000 itu. Wah. Benar. Ya. Saya DP-in. Terus saya iklanin tuh. Di marketplace Facebook. Kan gratis kan. Marketplace Facebook itu saya iklanin. Yang nanya udah banyak banget. Tapi yang deal belum ada gitu kan. Nah sampai akhirnya deal dua mitra pertama saya itu. Yang pertama dari Batam. Yang kedua itu dari Batang. Tapi pas awal buka franchise itu udah jalan belum usahanya? Ya belum Mbak. Belum kan? Belum. Berarti belum tapi udah ada yang nyangkut gitu. Betul. Oh iya. Itu saya bilang saya cuma yakin produk ini enak. Gitu kan. Keyakinan aja ya. Karena udah nyoba sendiri sih. Iya. Dan akhirnya itu yang pertama mitra itu dari Batam sama dari Batang. Wih. Jadi kalau dibilang ya mereka lah yang modalin saya. Iya. Karena awal gitu kan. Buat ngembangin usaha ini gitu. Nah akhirnya waktu itu udah ya mungkin gimana ya maksudnya kalau dibilang bantuan dari atas ya. Iya. Iya. Karena gini, kalau dipikir itu kayak nggak masuk akal. Begitu Batang masuk, saya iklan IG Ads, Instagram Ads. Itu saya nggak tahu Mbak. Itu otodidak. Kayak dituntun aja, saya buka Instagram Ads. Saya ngiklan, terus saya tentuin wilayah, itu kayak dituntun aja nih kayak gini nih, kayak gini. Berarti yang awal-awal tuh sebenarnya modalnya ke promosi dulu ya? Ke promosi. Awal itu kan? Ke promosi. Gitu. Nah saya iklanin tuh di Instagram, mulai tuh join tuh. Berarti sebelum promosi itu kan pasti butuh foto produk, butuh ini, itu berarti udah bikin semua? Belum. Oh belum? Cuman logo aja? Desainnya aja? Desain pamflet kemitraan, gitu kan.
Terus abis ada yang join lah baru tuh siapin tuh foto produk. Oh, berarti foto produk tuh belum sebenarnya. Belum. Kan gak punya uang, Iya, Bang. iya awalnya itu ya. Iya. Mau bayar fotografer dari apa gitu kan. Sampai gini, Mbak. Ada mitra yang masuk itu kan tadi kan. Dari Batam sama Batang. Saya kan cuma punya uang 500.000 kan. Saya beli cup itu cuma 200 dulu. Dan itu saya sama bapak saya tuh kan. Karena saya lagi nungguin istri di rumah sakit waktu itu. Istri habis lahiran gitu. Nah bapak saya pas nengokin. Akhirnya saya minta tolong buat dianterin ke Purwokerto juga. Saya beli cup itu waktu itu 200. Bapak saya nanya, kok belinya cuma 200 sih gitu. Enggak satu dus sekalian gitu kan. Saya bilangnya gini, iya pak gak apa-apa belinya segini dulu aja biar sesuai sama mitra yang masuk aja dulu. Padahal kan saya gak punya uang sebenarnya kalau mau beli satu dus. Iya benar. Saya gak pernah ngomong itu, saya gak pernah bilang sama bapak, saya gak punya uang pak, enggak pernah. Ini yang patut dicontoh sih sebenarnya. Sampai kemarin saya berarti sekarang umur 25 ya, 26 lah. Sekarang. Sampai umur segini baru pernah lihat bapak itu nangis kayak anak kecil. Kenapa itu? Itu pas saya ceritain, Mbak. Saya ceritain perjalanan saya dulu gitu kan. Ya karena kalau sekarang gini maksudnya, kalau saya sih bilang ya belum sukses lah. Iya. Tapi sekarang alhamdulillah lah gitu kan. Udah lebih baik gitu lah ya. Lebih baik, jadi kita udah mulai bisa nikmatin apa yang dulu saya cita-citain gitu Mbak. Saya ceritain ke bapak saya perjuangan saya dulu di Jakarta. Sampai pernah gak bisa bayar kontrakan. Dan dulu gini ya, dulu kalau temen minjem uang itu saya pinjemin gitu kan. Dulu pas itu saya gak bisa bayar kontrakan, saya mau minjem uang itu gak ada yang minjemin. Akhirnya istri saya minjem ke temennya. Ada 2 orang. Dan itu ya kalau saya bilang kayak pahlawan lah buat saya. Iya. Karena saya gak punya uang buat bayar kontrakan. Dan itu temen istri saya yang minjemin. Bisa buat bayar kontrakan. Gitu. Sampai yang satu itu belum mau dikembaliin tadinya. Sampai berapa bulan katanya. Ntar aja belum mau kepake gitu kan. Nah itu saya ceritain itu. Sambil di perjalanan di mobil. Bapak saya nangis. Kayak anak kecil. Tapi ya siapa yang sangka sih. Maksudnya anaknya tuh benar-benar menutupi susahnya gitu. Iya, jadi ya emang gak pernah. Iya, kan gak pernah saya cerita. Kan orang tua kan taunya udah enak berarti mulus terus gitu lah. Bener. Mungkin maksudnya ada jatuhnya tuh nggak separah yang dipikirkan gitu mungkin. Tapi aku percaya sih kayak setiap usaha atau setiap apapun itu semua hal itu nggak ada yang instan sih ya. Terus dan nggak ada yang bisa langsung dapet keenak gitu kan. Nggak ada. Kalau saya gini sekarang ya Mbak. Kalau jadi pengusaha itu gampang. Saya yakin yang ikut daftar CPNS itu gak sebanyak sekarang. Iya benar sih. Kenapa? Karena gini maksudnya. Itu sih pilihan ya. Iya. Pilihan profesi masing-masing ya. Bukannya merendahkan tuh gimana ya. Cuma dulu gini, saya bilang ke ibu saya buat meyakinkan dulu tuh gini. Saya kasih daftar 100 orang terkaya di Indonesia gitu kan. Saya kasih daftar itu ke ibu saya itu bilang gini. Ma coba nih lihat. Mana yang PNS. Ini bukan merendahkan ya. Kakak saya juga PNS itu kan. Pade saya juga PNS. Cuma waktu itu buat meyakinkan orang tua gitu loh. Mana yang PNS. Mana yang TNI gitu. Mana yang polisi gitu. Gak ada kan. Mereka semua itu pedagang gitu. Itu buat meyakinkan ibu saya. Aku juga aku suka banget usaha. Aku pengen usaha. Tapi aku juga pengen jadi PNS loh. BTW. Aku mau daftar tahun ini. Oh gitu. Coba gitu kan. Tapi misalkan rezekinya di mana, ya udah ada planning. Misal aku PNS nggak masuk, aku bisa jadi pengusaha. Karena aku punya beberapa rencana pengen buka itu, cuman belum terrealisasikan. Sambil ngumpulin kekonsistenan aku gitu. Tapi aku tuh mut-mutan banget. Kalau dibilang bangkrut berapa kali, berarti aku udah bisa bangkrut dong ini. Burger itu berapa kali tuh. Jualan tutup, males gitu. Kayak gitu sih. Iya itu makanya sebenarnya semua itu kan profesi gitu kan. Iya. Pilihan. Nah, ketika mereka nyaman ya udah jalanin. Lanjut lagi ke news story tadi, belum selesai nih. Iya. Akhirnya sampai sekarang gimana tuh? Sampai dan news story itu cepet banget berkembang. Lalu sama aja minuman gitu ya? Sama aja minuman. Saya mitrain dan sampai hari ini berarti. Berapa itu? Kurang lebih 200-an outlet. Serius?
sampai hari ini. Dalam waktu 1 tahun. Berarti Maret kemarin kan 1 tahun. Iya. April, Mei, Juni ya. 1 tahun 3 bulan apa ya? 15 bulan ya. Belum sampai 2 tahun, belum sampai bertahun-tahun udah 200. Iya. Itu berarti udah kemana-mana ya? Di mana-mana tuh Dari ada. Aceh sampai Papua. Gila. Di Papua Keren kita banget. ada 3 di Papua. Dan itu yang ngebeli itu ya sama juga? Awal usaha gitu, kebanyakan gitu atau gimana? Ada yang awal. Ada Jadi yang gini, awal. visi dari perusahaan saya gitu sekarang itu, karena gini Mbak, saya kan dulu bisnis itu nggak punya modal gitu kan, sempat turun, sempat bangkrut, nggak punya modal. Nah, bisnis franchise atau kemitraan sekarang itu kebanyakan itu mereka mulainya itu dari di atas 10 juta lah. Di atas 10 juta sampai 17 jutaan lah. Nah, kalau di New Story ini saya kasih beberapa paket. Oh, ada paketnya. Iya, ada paketnya. Mulai dari 3,8 juta aja. Mereka udah punya usaha sendiri, ya kan? Udah bisa mulai cuma 3,8 juta. Karena visi saya gini, saya pengen bantu mereka yang benar-benar baru mau mulai. Karena emang Kayoko tuh mulainya juga dari bawah banget. Dari bawah. Tapi justru tuh lebih berkah sih, aku yakin. Dan amin ya. Iya. Iya. Cuma emang kayak gitu. Visi awalnya kayak gitu. Iya. Saya pengen bantu mereka yang benar-benar baru mau mulai usaha gitu kan. Dan alhamdulillah ya kita juga tetap berkembang. Meskipun mungkin ada yang lebih cepat, ada pastinya gitu kan. Cuma ya gak apa-apa, kita nikmatin aja. Iya. Dan ini pun udah luar biasa Mbak. Karena gini terus terang, awal saya bangun New Story ini, pikiran saya pertama buat bertahan hidup dulu. Udah buat bertahan hidup, buat beli pampers gitu. Iya awalnya. Tapi dikasih lebih. Dan bukan gak mungkin ya, bisnis yang modalnya cuma dari ratusan ribu bisa ngasilin omset apa ya? Berapa sekarang? Ya berapa sekarang? Dia omongin aja kan tadi kan nyebutin modal 500 ribu. Iya dari 500 ribu dan bisa ngasilin omset 1,5 M. Gila, bisa beli rumah dong itu. Ya itu saya juga baru tahu kemarin. Baru kemarin. Pas mau ngurusin pajak apa ya. Iya. Itu dari admin. Kalau sekarang ya alhamdulillah ya kita udah punya back office meskipun kantornya belum bagus-bagus banget gitu kan. Tapi kita udah punya back office, udah punya admin, udah punya ya kru yang lainnya juga. Gitu kan. Gini nih, berarti mulai buka New Story itu di bulan apa? Bulan Maret. Berarti pertama cari-cari itu mitra bulan Maret, seminggu abis istri lahiran. Oh berarti kan lahiran tanggal 12 nih. Iya, berarti jaraknya tuh gak jauh ya dari promosi itu terus langsung jauh. buka. Langsung itu. Dan pertama buka di mana itu? Di Batam. Gak di sini? Enggak. Berarti kakak tuh gak buka? Waktu itu belum. Kan belum punya modal Mbak. Iya. Oh berarti yang pertama buka malah bukan sendiri? Bukan. Jadi gini, saya punya bisnis. Kalau orang bilang, kalau sekarang ya saya baru tahu, oh ternyata saya dulu itu punya konsep bisnis model, punya konsep. Nah dijalanin sama orang lain gitu kan. Oh iya. Jadi kayak dulu. Konsep dari sini yang ngejalanin tuh orang lain dulu gitu. Dulu kayak gitu. Sampai akhirnya saya punya modal dan saya buka outlet sendiri gitu. Aku pikir tuh ya kalau yang usaha yang itu tuh harus usaha yang udah gede, yang punya franchise cabang gitu lah ya. Harus usaha yang udah gede dan yang dimulai itu emang dari yang kita buka gitu. Ternyata enggak juga ya. Kalau sekarang sih enggak. Kalau dulu ya. Kalau dulu kayak gitu. Cuma gini Mbak, meskipun kayak gitu kita juga punya beban moral juga ya. Kalau saya pribadi gini. Mereka udah percaya beli brand saya, jalanin brand saya, produk saya, berarti saya harus tanggung jawab juga. Iya. Jaga kualitas produk. Bener gitu kan. Terus saya bantu iklanin juga, saya bantu promosiin juga, kayak gitulah. Berarti sebenarnya awalnya tuh cuma ngejual konsep. Tapi kalau misalnya beli franchise kayak gitu berarti semua bahan baku semua ini dari sini semua gitu ya. Kayak kita cuma tinggal ngejual aja gitu. Dan kita bantu promosi juga, iklan juga. Iya pasti sih gitu. Berarti sampai sekarang 200 cabang. 200 cabang sampai sekarang. Keren banget. Loh ini kan masa pandemi ini. Iya. Justru malah di masa pandemi. Justru kalau dibilang New Story itu bertumbuh bersamaan dengan pandemi gitu. Jadi gini kalau awal pandemi mungkin saya bilang aduh. Berarti gini nih. Gara-gara pandemi gitu kan. Iya. Kalau sekarang. Berarti titik terendah di awal pandemi. Iya. Titik
mungkin apa ya namanya? Naiknya pandemi juga. Justru malah di masa-masa pandemi juga. Gitu. Oke. Berarti pandemi itu ada yang menguntungkan, ada yang enggak juga. Iya, Tapi ini menguntungkan sih bagi. Kalau sekarang saya bilang gini, pandemi ada berkahnya. Iya. Event yang lain di luar pada nyalain pandemi. Benar. Karena gini. Termasuk aku. Iya. Di setiap kesulitan, di setiap musibah itu pasti ada hikmahnya. Benar banget. Dan di setiap kesulitan itu pasti ada peluang sebenarnya. Iya. Tergantung kitanya. Kita masih mau cari kesempatan itu lagi atau enggak gitu. Tapi gini, berarti kan sebelum ke New Story ini 2 kali kayak mungkin bisa dibilang mau hampir bangkrut lah ya. 2 kali itu kan. Itu emang gak ada ketakutan tuh mau mulai lagi? Kalau takut nggak tahu sih, maksudnya saya sendiri emang nggak ada sih ya. Kalau nekat juga sih ya. Kalau ditanya takut ya nggak ada sih. Cuma rasa buat pengen buktiin itu sih. Iya. Dan menurut saya gitu ya, buat wujudin cita-cita saya jalan paling cepat mungkin itu. Gitu. Jadi saya itu emang punya cita-cita dulu pas masih SMA itu, saya punya belum kepikiran sih mau jadi pengusaha atau begitu. Sampai akhirnya pas saya udah punya usaha, saya punya cita-cita gini, saya pengen punya usaha. Dimana ketika saya ngerekrut karyawan ya, saya hire karyawan, itu saya nggak pengen ngelihat ijazah. Paham. Gitu loh. Jadi ketika saya mau rekrut karyawan, yang pertama itu satu, saya lihat dari spiritualnya. Jadi dalam arti spiritual itu gini, ibadahnya dia, kejujurannya dia, sifat ya. Itu yang pertama saya lihat. Kalau sekarang ya, dan saya punya cita-cita kayak gitu. Dan kalau sekarang ya, kalau orang mungkin bilang, karena gini, kalau di lingkungan saya ya orang tahu lah background saya itu apa, orang tua saya seperti apa. Ketika mungkin saya bilang saya punya cita-cita pengen bikin pabrik sendiri, dan saya pengen punya karyawan minimal 1000 karyawan. Mungkin itu terlalu muluk-muluk. Tapi cita-cita itu harus muluk-muluk. Itu harus banget. Ibaratnya kayak apa ya? Tapi emang bener loh. Aku nemuin orang sama lagi nih. Kayak aku kan suka berhayal nih, dan aku tuh hidup tuh selalu kayak ditarget gitu. Aku harus gini. Karena sama mama juga diajarin kayak gitu kan dari kecil. Entah nanti tercapai atau enggaknya, yang penting kita sudah merencanakan. Betul. Dan pasti kan kita punya mimpi kan. Mimpi tuh banyak banget. Aku juga sering, aku pengennya gini, aku pengen buka ini. Orang yang bukan berprinsip, orang yang nggak bertarget gitu, dia pasti ngomong gak usah ketinggian nanti jatuh kecewa gitu. Tapi justru kita tuh harus banyak berhayal. Kan berhayal kan pasti diucapkan dalam doa, dan itu pasti bakal terwujud suatu saat gitu. Berarti gak salah dong kalau... Gak salah. Enggak ya. Dan kita harus punya mimpi. Iya, itu harus banget sih. Misalkan tinggi banget sih pengennya ini banyak-banyak gini kan. Tapi berarti kan, kamu yang cita-citanya terlalu rendah. Balik. Iya. Terus New Story ini di Purwokerto belum ada berarti? Kalau Purwokerto kota itu belum. Jadi di Baturaden ada. Baturaden ya. Terus di Sidaboa ada. Sama di Patik Raja juga ada. Oke. Terus area sini berarti Kalibagor apa ya? Iya, Kalibagor. Mungkin nanti teman-teman misalkan mau request nih, kita bisa undang Kayoko lagi buat bawa minumannya. Boleh. Iya. Kan kita bisa langsung cobain langsung kita gitu. Kita juga sekarang ya, kalau sekarang ya kita nggak cuma satu brand. Jadi kita lagi bangun brand juga, brand kedua nanti insya Allah ini yang ngopi Indonesia, sama yang ketiga itu Java Tea Indonesia. Itu. Jadi kalau yang ngopi fokusnya lebih ke minuman kopi-kopi gitu kan. Tapi kopi kreasi kayak yang es kopi susu apa dan lain-lain. Terus Java Tea ini konsep baru. Jadi banyak menunya itu ya teh sih sebenarnya, minuman teh, cuma kita kreasiin lagi gitu loh. Iya. Bukan es teh biasa gitu. Iya, benar gitu. Banget. Tapi kayaknya udah ada di sini ya berapa gitu kan. Yang baru tuh es teh apa gitu kan? Kalau itu bukan. Oh beda ya? Beda. Aku belum cobain sih. Baca judulnya doang. Ada emang ada. Iya. Tapi itu bukan. Bukan ya. Itu brand nasional juga sebenarnya, Mbak. Itu udah gede gitu ya. Udah gede juga itu. Iya. Tapi keren sih, apa namanya? Maksudnya bener-bener awam gitu kan, mulai usaha dan sekarang udah keren banget. Awam itu ya bener-bener gak ada pengetahuan. Kalau sekarang udah ada lah dikit-dikit gitu kan, karena jadi gini waktu intinya belajar dari kesalahan. Pengalaman itu emang penting ya? Penting. Iya. Itu penting. Pengalaman penting, dan kalau sekarang saya bilang kamu harus cari mentor.
Kalau usaha udah jalan harus punya mentor. Iya, karena kita ibaratnya emang membutuhkan itu sih dari orang lain gitu. Dan buat teman-teman maksudnya gini, saya ini cuma anak desa ya dari Purbalingga, di ujung lagi di Pengalusan itu desa Pengalusan namanya Mbak Resma nggak tahu. Nggak tahu. Di Pengalusan, kalau saya bilang anak Gunung Selamet itu kan, saya nggak punya channel, nggak punya link di luar gitu kan. Tapi hari ini, alhamdulillah saya ketemu beberapa orang baik, pengusaha-pengusaha yang benar-benar udah sukses lah ya. Dan mereka itu humble banget pokoknya. Dan akhirnya saya bilang gini di hati saya gitu, oh ternyata orang yang benar-benar sukses itu gak bakalan sombong. Iya sih. Dan itu harus saya tiru, harus saya adopsi juga gitu. Karena justru kesombongan terus keangkuhan yang ada di diri kita tuh itu yang jadi penyakit dan itu yang bikin kita jatuh. Justru kadang gini, orang berpikir ntar kalau saya ngajarin dia lebih pintar dari saya nih, itu salah sebenarnya. Iya benar, pelit ilmu lah ya. Dan itu yang saya alami. Jadi gini, saya ini nggak punya kenalan pebisnis apa gitu kan, orang saya benar-benar dari nol. Sampai akhirnya di bulan Juni saya ikutan ini dulu. Jadi pas New Store ini berkembang, kan berkembangnya ini benar-benar di luar ekspektasi Mbak. Karena awalnya cuma udahlah buat bertahan hidup, tapi ternyata berkembangnya cepet kan. Akhirnya saya mikir, aduh, yang dulu Nana Taiti cabangnya udah banyak, kirain saya bisa gede kan. Nah, ternyata gagal juga. Nah, saya butuh mentor. Mulailah saya ikut namanya EU, Entrepreneur University itu. Disitulah saya ketemu sama mentor-mentor, sama pengusaha-pengusaha sukses itu kan, dan mereka mau ngajarin. Kalau dipikirkan, ini mereka nggak takut apa ilmunya dibagi, kita ambil dan kita bisa jadi kompetitor mereka gitu kan. Tapi ternyata mereka nggak kepikiran itu gitu loh. Sampai dari situ ketemulah sama pemiliknya EU itu Om Purdi Chandra namanya. Beliau udah sepuh juga. Beliau ini salah satu founder utama dari Primagama Mbak. Primagama kan. Nah dia foundernya dulu. Nah sering saya di WA. Bahkan beliau itu mau telepon saya kalau saya lagi tanya konsultasi ada masalah gitu kan. Beliau mau telepon saya. Dari situlah saya mulai semakin berkembang waktu itu. Jadi pas saya masuk EU itu cabang baru berapa ya, baru 55 kayaknya kalau gak salah. Habis dari EU terus pesat jadi 100 berapa ya waktu itu, 120 130 tuh cepat dari situ. Nah dari situ membawa saya ketemu sama mentor yang benar-benar orangnya itu humble banget, baik banget. Padahal kalau misalkan dilihat saya siapa gitu. Beliau ini bisnisnya banyak, gede juga. Namanya Mas Hendra Ciho, dia orang Sumedang. Jadi kalau ke Sumedang itu kalau tanya Mas Hendra Ciho itu hampir semuanya tahu lah. Beliau ini humble, dia mau ngajarin saya gitu kan. Dari saya datang ke sana dan dijamu luar biasa lah. Saya dikasih penginapan di hotel apa dan lain-lain, dan saya dikasih ilmunya juga, diajarin juga. Padahal nggak perlu dikasih itu juga, cuma dapat ilmu aja udah seneng banget ya. Ibaratnya udah kenal sama orang-orang hebat kayak gitu. Betul, tuh udah. Iya sebenarnya relasi sih. Relasi kita membangun relasi baik dengan orang-orang hebat, kita belajar dari mereka gitu. Dan itu yang sekarang saya alamin buat pengembangan usaha saya itu. Jadi di Purwokerto ada abnormal kan ya, warung abnormal kan ya. Nah itu saya kemarin sempat diundang ke foodies itu. Jadi beliau ini Mas Rex Marindo namanya, dia founder dari warung abnormal. Aduh aku jadi tertarik nih. Dia founder dari warung abnormal kan. Nah, dia punya sekolah bisnis kuliner. Dia bikin sekolah bisnis kuliner. Itu sekolah bisnis kuliner pertama di Indonesia. Terus kemarin diundang ke sana Mas Rex. Jadi kita ngobrol dan ya luar biasa lah, ilmunya semakin banyak. Dan akhirnya kita semakin semangat. Jualan Indomie, valuasi perusahaannya itu sampai 100 miliar. Gila iya sih. Kan abnormal terkenal dengan mie-mie. Iya. Cuma jualan Indomie, valuasi perusahaannya 100 miliar. Itu 2017 kalau gak salah. Tapi pasti mereka juga sama dong perjalanannya. Gak langsung instan gitu ya. Enggak. Semuanya lah ya.
Semua orang ya sebenarnya ya. Cuma tergantung kita bertahan konsisten atau enggak gitu kan. Kalau yang enggak konsisten kan pasti udahlah kayak aku gitu. Enggak laku udah gak usah jualan lagi gitu. Semua gitu kan. Padahal saya pernah loh Mbak gak laku kan seharian gak laku sama saya pernah lah. Mungkin hari ini mereka yang udah besar mungkin ngalamin lah. Itu pasti sih kayaknya. Ngalamin. Contoh kalau di training kayak Mas Hendra yang tadi saya ceritain yang sekarang udah sukses ya, udah besar. Dia pun ngalamin jatuh dan sampai hampir mau bunuh diri. Frustasinya kayak apa gitu kan. Tapi bukan itu yang penting. Yang penting adalah dia bisa bangkit. Bener banget. Ngomongin masalah bangkit nih. Kan pasti kayak aku udah ngalamin jatuh bangun. Terus mungkin bisa di-share ke teman-teman cara bangkit dari keterpurukan itu. Apa aja sih dan bagaimana cara kita menyikapinya? Gini ya, kalau saya pribadi ya, balikin ke tujuan awal kita. Tujuan awalnya mau apa sih? Aku pengen jualan, buat apa nih gitu ya? Iya, tujuannya apa sih? Kalau saya pribadi ya, terus terang, saya pengen bahagiain orang tua. Itu yang pertama dulu. Saya pengen bahagiain orang tua. Cita-cita saya itu sederhana sih. Pengen orang tua itu nikmatin masa tuanya. Nggak perlu mikirin ibaratnya apa yang besok mau dimakan. Iya. Udah nikmatin masa tuanya, main sama cucu-cucunya. Karena kan katanya kan kalau udah punya cucu orang tua itu udah main sama cucu aja udah senang gitu kan. Cita-cita saya cuma gitu Mbak. Jadi saya pengen bahagian orang tua. Biar orang tua saya, tapi gini, orang tua katanya kalau udah kumpul sama keluarga aja udah senang. Iya. Gitu kan. Lihat anaknya aja udah senang gitu kan. Tapi kalau misalkan orang tua kepengen apa kita nggak bisa beliin, ya sedih juga gitu. Iya benar. Nah, makanya kalau bisa apa yang diinginkan orang tua bahkan tanpa meminta kita tuh bisa beliin gitu. Dan ada, kalau saya pribadi ya pengalaman saya ada titik balik sampai saya hari ini kayak gini. Jadi gini, saya kan ngerantau tuh waktu itu kan di Jakarta. Saya sama kakak sepupu. Pagi-pagi, jadi sorenya itu bulan puasa saya masih ingat betul. Sorenya lagi ngobrol, habis buka puasa ngobrol. Ini lebaran besok main kesini ya, ajakin nenek ya. Itu kan manggil ibunya nenek kan. Ajakin nenek main kesini ya. Habis ngobrol gitu. Paginya saya berangkat kerja, jam 8, dia telepon saya. Om, nenek meninggal. Wah itu langsung saya kayak, wah, ini saya udah kerja 1 tahun lebih, tapi saya belum bisa bahagiain orang tua. Padahal yang namanya mati itu jelas. Iya. Dan kita nggak tahu gitu ya, kan, iya. Dan saya nggak tahu orang tua saya mau nungguin saya sampai kapan. Iya. Dari situ saya harus mandiri, saya harus punya usaha sendiri, biar saya punya waktu yang bebas. Itu sebenarnya awal. Iya. Makanya kenapa orang saya tua lah ya intinya. Udah jatuh, bangkit lagi, ya karena itu. Saya ingat tujuan saya pengen bahagian orang tua. Dan sekarang saya punya istri sama anak, yaitu saya pengen bahagian orang tua, saya pengen bahagiain istri sama anak saya, gitu kan. Tapi pasti di balik itu ada perempuan yang selalu mendukung ya, perempuan hebat ya. Selalu nemenin, selalu nge-support, itu penting banget ya. Itu penting support banget. Itu penting dan banget. Alhamdulillah ya. Kalau saya bilang alhamdulillah saya dipertemukan sama istri saya sekarang. Dia itu orang yang gak pernah neko-neko, gak pernah minta yang aneh-aneh. Gak suka sama barang-barang yang konsumtif ya. Jadi dia itu gini, kalau orang kadang gini, cari cewek yang mau diajak susah. Kalau saya enggak sih, cari cewek yang mau diajak berjuang. Beda ya. Beda. Diajak susah dan diajak berjuang tuh. Udah beda gitu. Itu kan doa kan. Iya. Susah gitu kan. Orang diajak susah gitu kan. Orang diajak berjuang buat ngewujudin cita-cita kita bareng gitu kan. Lebih enak gitu kayak berjuang bersama hasilnya tuh. Aku pengen gitu juga. Bismillah. Dan alhamdulillah ya sampai hari ini dia masih sama saya gitu kan. Padahal pernah ngalamin yang bener-bener gak punya uang gitu kan. Ibaratnya sengsara banget lah gitu ya. Iya bener. Sampai kayak gitu. Sampai saya pernah kepikiran gini, kakak saya kan beliin sepeda nih buat anaknya yang masih kecil itu. Itu saya sampai mikir, aduh nih ntar kalau anak saya udah lahir, udah gede, pengen beli sepeda bisa enggak ya gitu. Sampai kepikiran dan gitu. Itu satu, alhamdulillah istri saya bisa nemenin saya benar-benar dari nol sampai di titik sekarang.
Dan dia itu nggak pernah nuntut apapun, nggak pernah. Saya punya pengen ini nih, saya pengen usaha ini, dia nggak pernah jangan gitu, nggak pernah. Dia dukung gitu. Itu yang penting sih. Itu yang penting. Dan ya jadi itu kan istri saya ikut kan. Kenapa saya ajak istri saya kemana-mana, saya keluar kota, apalagi kalau nginep, saya ajak istri karena gini Mbak, yang namanya godaan di luar itu kan banyak ya. Itu benar banget. Apalagi ketika gini, kita punya uang lah katanya. Iya. Iya kan? Kita di atas lah. Kita bisa beli sesuatu gitu kan. Dan itu yang saya harus jaga gitu. Karena apa? Dia nemenin saya dari nggak punya apa-apa sampai sekarang ya. Jadi kalau mau ngapa-ngapain juga ingat lagi. Betul. Dan mungkin yang paling aman ya kayak gitu, udah dibawa aja, diajak gitu kan. Jadi kemana, tahu jadi, juga gitu kan. Keinget juga gitu kan. Ini ada istri gitu kan. Benar-benar banget. Gitu. Itu satu. Paling kayak gitu. Paling gitu. Oke, berarti tujuan utama itu emang orang tua ya, ngebahagiain orang tua, mewujudkan cita-cita yang mungkin orang merendahkan dulu. Betul. Orang rendahin tuh malah positifnya banyak loh. Banyak. Iya, jadi kita jadi semakin bangkit. Dan itu kalau saya bilang ya, kalau sekarang gitu. Jadiin itu bahan bakar lah. Iya, bahan bakar ya buat kita nanti ngenos gitu kan. Wah, terus ya. Oke. Gitu. Terus sekarang targetnya apa nih? Sekarang udah ngerasa puas belum sih? Di titik ini. Kalau puas belum ya. Tapi kalau bersyukur ya kita bersyukur. Harus selalu bersyukur. Tapi kalau puas belum. Saya masih punya target yaitu saya pengen punya pabrik sendiri. Dengan punya karyawan 1000-an gitu kan. Serius itu beneran? Serius. Keinginannya itu ya. Keinginan semoga bisa cepat tercapai. Amin. Ya Allah. Itu kita sekarang dan gini dulu saya selalu bertanya gini Mbak. Ada brand-brand luar negeri ada di Indonesia gitu kan. Iya banyak. Ada gak brand Indonesia yang keluar? Belum. Ciptakan. Dan jadi orang pertama. Makanya saya kepengen ke sana gitu kan. Itu salah satu target saya ke depan. Ya Allah semoga bisa tercapai kayak kok. Aduh aku bisa banyak belajar nanti jadi mentorku malah ya. Gak apa-apa loh kan? Iya gak apa-apa. Iya berbagi ilmu. Selama yang gitu. saya bisa ya kenapa iya bener gitu. Banget. Berarti targetnya itu ya. Targetnya itu. Iya oke mungkin terakhir nih. Nanti kita bisa lanjut di next episode ya. Karena kita udah panjang lebar banget. Karena kita masih banyak ngobrol di akhir ini ya gitu kan. Oke jadi buat tips buat teman-teman. Atau mungkin ada semangat gak sih buat teman-teman yang mungkin baru mau memulai usahanya bingung mulai dari mana. Terus mungkin yang udah ngejalanin sempat ngerasa lagi down banget, mau hampir bangkrut, itu gimana cara bangkit lagi? Jadi buat teman-teman yang hari ini lagi mulai usaha atau yang udah jalanin usaha tapi belum beruntung ya, saya belum mau bilang gagal. Gagal itu kalau kalian udah berhenti buat mencoba, itu baru gagal. Tapi kalau kalian masih mau mencoba, kalian belum gagal. Kalian pasti tahu KFC. Iya. Kalau Colonel Sanders dulu nyerah ketika udah ditolak 1000 kali lebih dia nyerah, mungkin hari ini gak ada KFC. Iya. Kalau Alfa Edison nyerah, mungkin hari ini belum ada listrik lampu gitu loh. Jadi kalian belum gagal ketika kalian masih mau mencoba. Wah. Gitu loh. Jadi jangan pernah menyerah. Orang mau naik kelas aja di sekolah dia harus lewatin ujian. Iya. Begitu bener. juga dalam kehidupan. Ketika kalian mau naik kelas, kalian harus diuji dulu. Nikmatin aja prosesnya. Gitu. Oke, jadi jangan pernah ngerasa gagal ya kalau belum mencoba. Terus jangan pernah takut mencoba juga sih. Kalau kita gak pernah nyoba kita gak akan tahu kita seberapa itunya. Oke Kak Yoko makasih banget ya. Sama-sama Mbak. Bermanfaat banget. Semoga buat teman-teman juga bisa bermanfaat. Nanti kita bisa next episode ngobrol lagi. Siap. Mungkin pengenalan new story-nya. Ini yang punya langsung ya? Iya. Sendiri. Saya sendiri. Wah, CEO Bakul S ya. Bakul S sukses ya. Amin. Keren banget. Makasih Kak Yoko ya. Sama-sama, buat waktunya. Mbak. Jangan kapok kesini lagi. Jauh-jauh dari Purbalingga kesini. Saya juga senang kok ngikutin anak muda yang mau berkembang gitu. Karena saya ngikutin 2017 sampai hari sekarang ini gitu. Ya. Sampai jadi Ekarisma. Dan ada progresnya gitu. Alhamdulillah ya. Itu aku berani mencoba. Sekarang aku lebih bangkit lagi nih. Semoga juga teman-teman di rumah bisa bangkit juga nih. Amin. Dengerin kisah dari Kak Yoko dari pertama usaha sampai sekarang ya. Iya. Oke, jadi buat teman-teman yang mungkin punya cerita lain yang menarik dalam hal apapun, punya jasa juga kalian bisa dapat. Kirim cerita kalian ke email dan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa sertakan nama, usia, sosial media, dan alamat. Nanti akan kami pilih ceritanya dan akan kami undang ke studio. Terima kasih Kak Yoko ya. Sama-sama, Iya, sampai ketemu di episode selanjutnya.